Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindsay Triosi Bilkis. Nomor induk mahasiswi 1908306143. Saya mahasiswi YIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 2. Saya di sini akan memaparkan hasil resume saya yang bersumber dari buku Pendidikan Kewarganegaraan, pengarang Profesor Dr. Randes Haji Kailan MS dan Dr. Randes Haji Ahmad Zubaidi MSI. Tahun penerbit 2007, penerbit Paradigma, jumlah halaman 208 halaman. Materi pertama yang akan dibahas yaitu orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan diadakan dan dikembangkan di seluruh dunia, walaupun berbagai macam istilah diberikan kepada mata kuliah tersebut. Sebagai contohnya yaitu civil education, citizenship education, bahkan ada yang menamainya demokrasi education. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nomor 43/Dikti/Kep/2006. Di situ tercantum pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu contoh mata kuliah wajib diberikan kepada semua fakultas dan semua jurusan yang ada di perguruan tinggi di Indonesia. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara serta membentuk nilai dan perilaku cinta tanah air yang bersendikan kebudayaan dan filsafat Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan mempunyai dua objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material pendidikan kewarganegaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan warga negara, baik yang empirik maupun non-empirik, yang meliputi wawasan, sikap, dan perilaku warga negaranya terhadap negaranya. Sedangkan objek formalnya mencakup dua segi, yaitu segi hubungan antar warga negara dan negara, termasuk hubungan antar warga negara, dan segi pembelaan antar warga negara dan negaranya. Pembahasan yang kedua yaitu identitas nasional. Identitas nasional secara terminologis yaitu sesuatu ciri khas bangsa secara filosofis yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Bangsa pada hakikatnya adalah sekelompok besar manusia yang mempunyai kesamaan nasib dalam proses sejarahnya, sehingga mempunyai persamaan watak dan perilaku, bahkan karakter yang kuat untuk bersatu, hidup bersama, serta mendiami suatu wilayah tertentu sebagai suatu kesatuan nasional. Bangsa pada hakikatnya adalah sekelompok besar manusia yang mempunyai persamaan nasib dalam proses sejarahnya, sehingga mempunyai persamaan watak atau karakter yang kuat untuk membentuk dan mendiami suatu bangsa. Berdasarkan perkataan saya yang tadi, bahwa pengertian kepribadian sebagai identitas nasional suatu bangsa adalah keseluruhan atau totalitas berbagai macam kepribadian individu-individu sebagai unsur membentuk suatu bangsa itu tersebut. Lalu, faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional Indonesia yaitu yang pertama, faktor objektif yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Yang kedua, faktor subjektif. Faktor subjektif yaitu terdiri dari faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan. Yang ketiga yaitu Pancasila tersebut itu sendiri sebagai
sistem filosofis yang mengatur bangsa tersebut. Ya, pembahasan yang ketiga adalah negara dan konstitusi. Menurut Roger Hasseltau berpendapat bahwa negara adalah suatu agensi atau wewenang yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama di atas nama masyarakat. Negara harus memiliki unsur-unsur mutlak, di antaranya rakyat, wilayah, dan pemerintah. Bangsa Indonesia ada dan berkembang karena memiliki kesamaan nasib, yaitu melawan bangsa asing. Juga ada latar belakang yang membentuk bangsa Indonesia menjadi sangat unik. Salah satunya latar belakang budaya, bahasa, adat, dan kebiasaan masyarakatnya. Lalu konstitusionalisme. Basis pokok konstitusionalisme adalah kesepakatan umum atau persetujuan mayoritas masyarakat demi membangun bangunan ideal untuk bangsanya sendiri. Kesepakatan yang pertama yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama yang sangat menentukan tegaknya konstitusionalisme dan konstitusi dalam suatu negara. Kesepakatan kedua adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan ketiga adalah berkenaan dengan bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaan. Lalu hubungan-hubungan antar organ negara itu satu sama lain, serta hubungan antara organ-organ negara itu dengan negara atau warga negara. Lalu Konstitusi Indonesia. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sudah dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak tahun 1999. Perubahan dilakukan pada pasal 9 Undang-Undang 1945. Kemudian amandemen kedua dilakukan pada tahun 2000. Lalu amandemen ketiga dilakukan pada tahun 2001 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Pengertian hukum dasar meliputi atas dua macam, yaitu hukum dasar tertulis dan hukum dasar tak tertulis. Oleh karena itu, sifatnya yang tertulis, maka Undang-Undang Dasar itu rumusannya tertulis dan tidak mudah berubah. Beberapa sifat dari Undang-Undang Dasar 1945 yaitu yang pertama rumusannya jelas, yang kedua bersifat singkat dan supel, yang ketiga memuat norma-norma atau aturan serta ketentuan yang dapat dan harus dilakukan secara konstitusionalisme, dan yang keempat peraturan hukum positif yang tinggi. Konvensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun sifatnya tidak tertulis. Konvensi ini mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Yang kedua, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan berjalan sejajar. Yang ketiga, diterima oleh semua rakyat. Yang keempat, bersifat sebagai pelengkap sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Jadi, konvensi bila mana dihendaki untuk menjadi suatu aturan dasar yang tertulis, tidak secara otomatis setingkat dengan Undang-Undang Dasar, melainkan sebagai suatu ketetapan MPR saja. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.